dan ditampilkan di operating console. Operating console pada digital fluoroscopy tadi sudah dijelaskan bahwa lebih kompleks ya. Dia ada monitor kanan dan monitor kiri. Jadi monitor kanan itu digunakan untuk data-data dari pasien dan komunikasi dengan komputer sistem. Sedangkan pada monitor kiri itu digunakan untuk post processing image atau digunakan juga untuk subtracted image biasanya digunakan pada angiografi. Jadi pada monitor kanan di sini juga untuk akuisisi data dan penampilan gambar ya, kemudian komputer interaktif video, kursor dan ROI manipulation itu adanya di monitor kanan. Nah, ini adalah tampilan dari digital fluoroscopy ya. Oke, kemudian bagaimana sih sistem pengambilan gambar pada digital fluoroscopy? Kita ingat terlebih dahulu bahwa konvensional fluoroscopy itu menggunakan MAS yang kecil ya. Tapi pada digital fluoroscopy itu sistem pengambilan gambarnya, sistem imagingnya adalah menggunakan pulse progressive fluoroscopy. Oke, jadi dalam digital fluoroscopy sama seperti konvensional fluoroscopy juga bahwa tabung sinar X itu berada di bawah meja pasien, tetapi tabung sinar X itu akan beroperasi pada mode radiografi ya. Jadi arus tabung itu diukur dengan arus tabung yang digunakan itu dalam kisaran ratusan MAS. Ya, tidak seperti fluoroskopi konvensional yang menggunakan MAS kurang dari 5 MA, ya. Nah, ini tentu saja jika dilakukan terus-menerus itu akan terjadi thermal overloading dan dosis yang diterima pasien itu akan semakin tinggi. Maka dari itu disinilah pulse progressive fluoroscopy bekerja ya. Jadi mode radiografi ini tidak dikeluarkan dalam satu waktu, jebret gitu enggak, tapi dikeluarkan dengan berpulsa. Berpulsa maksudnya ada on, kemudian off, on, off, on, off, on, off begitu. Laju pengambilan gambar itu cukup 1 gambar per detik atau sampai 10 gambar per detik ya. Kita tahu bahwa 33 milisecond itu dibutuhkan untuk menghasilkan gambar 1 video frame ya. 1 detik itu dibagi 30 itu diperlukan untuk menghasilkan gambar sebesar yang mumpuni untuk kita melihat gambar itu sebagai satu kesatuan video, bukan sebagai gambar. Jadi pemaparan sinar X yang lebih lama dari ini akan menyebabkan radiasi pasien yang tidak perlu. Pemaparan yang lebih lama itu mungkin dapat memastikan bahwa noise-nya rendah tapi kualitasnya bagus, tapi tentu saja seperti 2 mata pedang ya, gambar bagus tapi exposure-nya panjang dan dosisnya lebih tinggi. Nah, pada DF, pada digital fluoroscopy itu juga lebih banyak menggunakan flat panel detektor daripada image intensifier. Nah, jika kita menggunakan flat panel detektor, MAS pada X-ray itu dapat
divariasikan secara kontinu ya, dengan menggunakan ABC atau Automatic Brightness Control. Nah, tentu saja ketika kita bisa memvariasikan nilai X-ray, MAS X-ray ini, maka itu akan menurunkan dosis yang lebih besar pada pasien. Jadi dosis pasien itu bisa ditekan dengan cukup efektif jika menggunakan digital fluoroscopy atau jika menggunakan flat panel detector. Nah, jika setiap flat panel detector dipapari radiasi, satu gambar itu akan langsung dibaca, kemudian langsung disimpan, kemudian next gambar akan siap untuk diproses lagi. Proses ini sudah dilakukan dengan digital, jadi prosesnya cepat. Nah, proses yang cepat itu membutuhkan generator yang cepat pula ya. Jadi bisa dinyalakan dan di-off-kan secara cepat. Nah, waktu yang diperlukan untuk tabung untuk menyala dan mencapai nilai KVP dan MAS-nya yang diperlukan itu disebut interrogation time. Sedangkan waktu yang diperlukan tabung sinar X untuk switch off itu disebut extinction time. Generator high frequency yang digunakan pada digital fluoroscopy itu biasanya menggunakan waktu untuk interrogation dan extension time itu kurang dari 1 milisecond. Seperti ini ya. Ini adalah waktu 1000 milisecond ini adalah waktu dimulai dari tabung sinar X menyala sampai mati untuk setiap siklusnya. Ya, kalau kita perbesar di sini, ini tidak langsung tajam ya, tidak langsung tajam, tapi ada proses di sini, degradasi di sini. Jadi yang awalnya off menjadi on, kemudian waktu yang diperlukan ini adalah interrogation time, kemudian waktu untuk switch off di sini adalah extinction time. Ya, jadi untuk setiap grafik yang ini merupakan waktu di mana tabung sinar X itu switch on. Satu siklus pada digital fluoroscopy itu disebut duty time, duty cycle. Ya. Pada gambar ini, duty cycle-nya itu 10% ya. Ini sudah 10% tabung sinar X menyala dibandingkan dengan duty cycle-nya itu sudah merupakan dosis yang didapatkan pada pasien ini didapatkan paling kecil dan paling efektif untuk membuat gambar yang kualitasnya bagus. Kemudian kita akan berbicara tentang image receptor. Jadi pada digital fluoroscopy itu biasanya digantikan dengan indirect reseptor ya. Kalau pada image intensifier kan kita menggunakan, pada konvensional radiografi, konvensional fluoroscopy kita menggunakan image intensifier, tapi pada digital itu kita menggunakan CCD atau flat panel detector. Jadi untuk CCD itu kita masih menggunakan image intensifier ya. Tapi di sini setelah melalui output fosfor itu kita menggunakan CCD. Jadi untuk image receptor itu ada yang dinamakan collection layer. Nah, collection layer pada
hal ini adalah scintillation layer ya, seperti yang ada pada image intensifier. Kemudian ada connected-nya. Setelah melalui collection layer, dia akan terhubung oleh fiber optik. Oke. Kemudian setelah melalui fiber optik, dia akan terhubung dengan CCD. Jadi CCD ini digunakan untuk menggantikan TV kamera tube, tabung kamera pada TV yang digunakan pada fluoroskopi konvensional. Nah, komponen sensitif pada CCD itu adalah silikon kristal ya. Ini maksudnya adalah komponen yang menerima radiasi. Kemudian ketika silikon dipapari radiasi dan bercahaya, illuminated itu artinya begitu, muatan listrik itu dihasilkan ya, seperti yang terjadi pada input fosfor dan fotokatoda. Karena di sini untuk CCD dia masih menggunakan konsep dari image intensifier. Kemudian dihasilkan pixel dan pixel by pixel, kemudian dimanipulasi sehingga mendapatkan gambar digital ya. Ini seperti yang terjadi juga pada CT scan, jadi pixel by pixel. Ini maksudnya setelah dari output fosfor dan image intensifier itu terkapel dengan fiber optik dan sistem lensa atau sistem lensa ya. Jadi untuk menghubungkan dari image intensifier itu ada yang dinamakan fiber optik. Ya, di sini pemasangannya dari pemasangan untuk CCD ya. Jadi setelah output fosfor, fiber optik, kemudian baru CCD. Kemudian untuk image reseptor yang lain ya, jadi ada dua, ada yang menggunakan CCD dan ada yang menggunakan flat panel image reseptor. Nah, untuk flat panel image reseptor ini seperti image intensifier juga, tapi kalau tabung image intensifier kan besar ya untuk volumenya, sedangkan untuk flat panel image reseptor ini lebih tipis. Oke, jadi di sini jika kita membandingkan dengan CCD ya, jadi area sensitifnya itu adalah cesium iodide untuk flat panel image reseptor. Kemudian sebagai couplingnya, sebagai penghubung antara sistem kamera dan penangkapnya itu kita menggunakan amorphous silikon ya. Jadi setelah melalui cesium iodide dia melalui silikon yang berbentuk amorphous. Kemudian baru ke TV kamera. Nah, di sini dikatakan bahwa image reseptor untuk FPIR ini lebih ringan dan lebih kecil daripada image intensifier. Kemudian juga manipulasi untuk radiologis dan teknologis, pergerakan radiologis untuk di bawah-bawah itu lebih ringan ya. Tapi pada FPIR ini tidak ada kaset karena semuanya itu sudah disimpan secara digital pada sistem memori komputer. Oke, cukup sekian untuk pemaparan untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.